Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya di Ganesa Only. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas 10 studi kasus sebagai bentuk penyelesaian ujian tengah semester mata kuliah agama Hindu. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Ganesa Ranggaditya dengan NIM 2517051235 dari kelas 2K Prodi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesa. Kita masuk ke studi kasus pertama mengenai keraguan seorang mahasiswa sains terhadap konsep Brahman. Seorang mahasiswa sains merasa bahwa konsep Tuhan dalam agama sering bertentangan dengan logika ilmiah. Ia mulai meragukan keberadaan Brahman sebagai realitas tertinggi. Pertanyaannya, bagaimana Anda menjelaskan konsep Brahman dalam Brahma Vidya agar dapat dipahami secara rasional dan tidak bertentangan dengan pendekatan ilmiah? Berdasarkan pemahaman saya itu, Brahman bukanlah sosok dogmatis, melainkan Sat Chit Ananda atau keberadaan dan kesadaran murni. Secara rasional, kita bisa menjelaskan Brahman menggunakan hukum sains. Yang pertama, hukum kekekalan energi. Brahman itu adalah realitas anadi ananta yang tidak diciptakan maupun dimusnahkan. Ia hanya berubah wujud menjadi alam semesta. Kedua, konsep entanglement kuantum menjelaskan hubungan Atman dan Brahman sebagai partikel yang saling terhubung dalam satu sumber sama. Terakhir, jika materi cenderung menuju kekacauan atau entropi, maka Brahman adalah kesadaran murni yang menjaga keteraturan alam semesta atau RTA. Kita masuk ke studi kasus kedua. Seorang pengusaha muda sukses secara materi atau arta, tetapi dalam kehidupannya penuh konflik keluarga dan kehilangan arah spiritual. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut berdasarkan konsep catur purusa arta. Bagaimana seharusnya keseimbangan antara dharma, arta, kama, dan moksha diterapkan? Idealnya, keempat tujuan hidup ini harus integratif. Dharma harus menjadi landasan utama. Kekayaan yang didapat tanpa etika hanya akan menghasilkan disharmoni. Arta hanyalah sarana untuk melaksanakan kewajiban sosial atau dana punya, dan kama atau keinginan harus dikendalikan agar tidak merusak mental. Kita harus memahami prinsip dharma arta, memperoleh harta dengan benar, dan arta dharma, menggunakan harta untuk kebajikan. Solusinya, perusahaan tersebut harus menyeimbangkan energi antara pencarian materi dengan aktivitas spiritual seperti meditasi untuk menenangkan pikiran. Memasuki kasus ketiga ini, di sebuah desa Bali, generasi muda mulai enggan terlibat dalam upacara yatnya karena dianggap membuang waktu dan biaya. Pertanyaannya, jelaskan makna pancayatnya dan bagaimana Anda meyakinkan generasi muda tentang relevansi yatnya dalam kehidupan modern. Kasus ketiga ini tuh menyoroti keengganan generasi muda, untuk terlibat dalam upacara yatnya dikarenakan dianggap boros waktu dan biaya. Kita tuh perlu melihat pancayatnya melalui pendekatan logis fungsional sebagai bentuk rena atau utang budi kepada alam semesta. Dalam contoh, budayanya secara ilmiah adalah bentuk kepedulian ekologi untuk menjaga keberlangsungan lingkungan. Manusianya berfungsi sebagai investasi sosial dan pembentukan karakter. Mengenai biaya, kita harus mengedukasi bahwa yatnya didasarkan pada kemampuan, nista, madya, dan utama, yang dimana ketulusan atau satwika yatnya adalah esensi yang utama, bukan kemewahan. Jadi, yatnya itu bukanlah pemborosan, melainkan investasi spiritual untuk menjaga harmonisasi antara manusia, sesama, dan alam, sesuai dengan konsep Drita Karana. Pada studi kasus keempat ini, seorang siswa menganggap kisah Awatara seperti Rama dan Krishna hanyalah mitos tanpa makna nyata dalam kehidupan sekarang. Pertanyaannya, bagaimana Anda bisa menjelaskan konsep Awatara dan peran suci orang suci sebagai teladan moral dalam konteks kehidupan modern? Oke, secara filosofis, Awatara itu adalah turunnya kesadaran Tuhan untuk menegakkan Dharma.
Kisah Rama dan Krishna ini sebenarnya adalah peta moral bagi kita. Sri Rama adalah simbol kepemimpinan yang setia pada janji, sementara Sri Krishna mewakili kecerdasan strategi spiritual dalam menghadapi krisis. Di era digital yang penuh disrupsi moral ini, figur Awatara dan orang suci berfungsi sebagai standar etika untuk membedakan subha karma dan asubha karma. Dengan mengambil spiritnya, kita belajar bahwa potensi ketuhanan dalam diri harus dihidupkan untuk melawan raksasa modern seperti keserakahan dan kebodohan. Lanjut pada kasus kelima. Seorang pekerja kantoran mengalami stres berat dan mencoba yoga hanya sebagai olahraga fisik tanpa memahami aspek spiritualnya. Pertanyaannya, analisis praktik yoga tersebut berdasarkan ajaran Hindu. Bagaimana integrasi antara aspek fisik, mental, dan spiritual dalam yoga yang benar? Dalam Hindu itu, yoga adalah proses reaksi yang terintegrasi antara tiga elemen penting. Pertama, aspek fisik atau asana. Asana ini hanyalah katalis untuk menyeimbangkan saraf. Kedua, aspek mental melalui pranayama dan dharana, membantu melepaskan stres dengan menghentikan pikiran yang tidak teratur. Ketiga, aspek spiritual atau dhyana adalah inti di mana kita merasakan kesatuan dengan sumber kesadaran tertinggi. Yoga yang benar bagi seseorang profesional bukan sekedar kelenturan tubuh, melainkan transformasi perilaku dan ketahanan mental atau resilience dalam bekerja. Lanjut pada kasus ke-6. Seorang remaja rutin melantunkan mantra Gayatri, tetapi tidak memahami maknanya dan hanya melakukannya sebagai rutinitas. Pertanyaannya, jelaskan makna Gayatri mantra dan bagaimana praktik Gayatri sadhana yang benar dapat meningkatkan kesadaran spiritual. Gayatri mantra itu adalah ibu dari segala Weda yang memohon pencerahan budi pekerti kepada sumber cahaya alam semesta. Agar tidak sekedar menjadi rutinitas, diperlukan integrasi antara ucapan dan visualisasi cahaya matahari yang melenyapkan kegelapan batin. Maaf, saya akan ulang. Agar tidak sekedar menjadi rutinitas, diperlukan integrasi antara ucapan dan visualisasi cahaya matahari yang melenyapkan kegelapan batin. Secara ilmiah, resonansi vibrasi mantra ini dapat meningkatkan fungsi kelenjar otak yang berhubungan dengan ketenangan dan kecerdasan. Jika dilakukan dengan pemahaman penuh atau Gayatri sadhana yang benar, praktik ini menjadi sarana pencerahan budi yang membuat kita lebih bijaksana dalam bertindak setiap hari. Memasuki kasus ke-7. Seseorang mengalami krisis kepercayaan setelah mengalami musibah dan mulai meragukan hukum karma dan reinkarnasi. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut dengan konsep Pancasrada, bagaimana Anda menjelaskan kembali keyakinan terhadap karma pala dan purna bhava? Dalam pandangan Pancasrada itu ya, musibah itu bukan hanya hukuman yang semena-mena dari Tuhan, tapi juga bagian dari hukum alam semesta yang teratur. Kita bisa menjelaskan kembali keyakinan melalui hukum karma pala bahwa apa yang terjadi bisa jadi merupakan hasil dari perbuatan masa lalu atau sancita karma. Memahami ini membantu kita berhenti menyalahkan keadaan dan mulai menanamkan benih kebaikan atau subha karma untuk masa mendatang. Selain itu, konsep Purnabhawa mengajarkan bahwa musibah adalah sarana pembersihan jiwa agar Atman menjadi lebih murni. Ingatlah bahwa jati diri kita itu adalah Atman itu sendiri, yang tidak akan pernah terluka oleh musibah fisik apapun. Selanjutnya pada studi kasus ke-8 ini. Dua orang memiliki cara berbeda dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu melalui pelayanan sosial, satu lagi melalui meditasi. Pertanyaannya, jelaskan konsep caturmarga dan analisis. Apakah kedua cara tersebut sama-sama benar menurut ajaran agama Hindu? Menurut ajaran caturmarga itu keduanya sama-sama benar ya. Hindu sangat menghargai pluralitas karena memahami setiap individu memiliki bakat atau guna yang berbeda. Pelayanan sosial itu bentuk
karma yoga atau jalan perbuatan tanpa pamrih. Sedangkan meditasi adalah raja marga atau jalan pengendalian diri. Seperti kutipan suci Ekam Sat Vipra Bahuda Padanti. Kebenaran itu hanya satu, namun orang bijaksana menyebutnya dengan banyak cara. Jadi, tidak ada cara yang lebih baik selama tujuannya adalah bersatunya Atman dengan Brahman atau Moksa. Kita lanjut ke studi kasus ke-9. Seorang siswa hanya mengandalkan media sosial untuk memahami ajaran agama Hindu tanpa pernah membaca kitab suci seperti Weda atau Bhagavad Gita. Pertanyaannya, jelaskan pentingnya kitab suci dalam agama Hindu dan bagaimana cara menginterpretasikan ajaran kitab suci di era digital ini. Media sosial itu kerap sering menyajikan informasi yang sepotong-potong. Di era digital ini kita harus menggunakan Weweka atau kecerdasan untuk memfilter informasi. Kita perlu melakukan validasi sumber melalui konsep upadesa dan memanfaatkan teknologi untuk mengakses e-Weda atau aplikasi Bhagavad Gita. Tujuannya agar kita bisa membedakan mana nilai moral yang kekal dan mana tradisi yang bersifat kondisional, sehingga kita tidak menjadi kaku dalam beragama di zaman modern ini. Memasuki studi kasus yang terakhir, seorang pelajar cerdas secara akademik, tetapi sering berperilaku tidak jujur atau tidak menghormati orang tua. Pertanyaannya, analisis perilaku tersebut dengan mengintegrasikan konsep dharma, yoga, dan serada. Bagaimana seharusnya nilai-nilai Hindu membentuk karakter individu? Hal ini menunjukkan adanya krisis karakter akibat pemisahan antara kecerdasan intelektual dan spiritual. Dalam pandangan Hindu, kecerdasan tanpa etika dianggap tidak bermanfaat. Untuk memperbaiki hal ini, kita perlu mengintegrasikan 3 nilai utama. Yang pertama ada Dharma. Kita harus menyadari bahwa kejujuran adalah wujud Dharma yang lebih tinggi daripada sekedar nilai akademik. Menghormati orang tua juga merupakan pelaksanaan pitrirna atau utang budi moral yang paling dasar. Selanjutnya ada Yoga. Melalui prinsip satya atau kejujuran dalam disiplin yoga, seorang pelajar diajarkan untuk menyelaraskan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan yang terakhir adalah serada. Dengan meyakini hukum karma pala, kita akan paham bahwa kecurangan akademik hanya akan membuahkan hasil buruk di masa depan. Demikianlah 10 studi kasus yang kita bahas kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.